Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak yang udah like, komen dan share-nya. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang tertimpa banyak hutang, mudah-mudahan Allah mau memberi rezeki, mau memberi kemudahan, segera terselesaikan hutang-hutangnya. Dan semoga yang belum punya momongan disegerakan diberikan momongan dan diberikan keturunan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum sukses segera sukses, dan intinya selalu bersyukur bahwasanya apa yang terjadi adalah semua itu kehendak Tuhan yang Maha Esa, teman-teman. Jadi tidak perlu ibarat kata tuh ngersulo gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini bukan siapa-siapa. Tanpa kalian saya juga bukan siapa-siapa, teman-teman. Dan mohon maaf untuk yang mau sharing pengalaman atau sharing ilmu, boleh via WA 0857 7241 5547 ya. Kita sharing ilmu dan sharing pengalaman. Jadi biar ada manfaatnya dan keberkahan ya teman-teman. Oke teman-teman, ada beberapa WA yang masuk ke saya menanyakan tentang bayi bajang ya. Bayi bajang itu adalah bayi yang sengaja digugurkan atau bayi yang sengaja dibuang ketika dia berada di dalam kandungan. Nah, itu terkadang sudah berbentuk, terkadang belum, teman-teman. Jadi di sini saya perlu jelaskan sekali lagi, saya perlu tekankan bahwasanya ketika seorang manusia itu sudah meninggal, maka roh akan mutlak kembali kepada Allah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang akan menunggu perhitungan di hari kiamat nanti. Sedangkan korinnya, teman-teman, korinnya ini akan selalu berada di alam dunia ini sampai hari kiamat. Maka ketika seseorang itu terkadang melihat penampakan atau orang yang muncul karena orang yang meninggal terus muncul, itu sebenarnya bukan rohnya ya teman-teman. Rohnya itu sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ketika terputus ikatannya dengan dunia, maka mutlak dia kembali ke Gusti Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang misalnya penampakan si A, si B, itu sebenarnya perjelmaan dari jin korin atau jin yang lain gitu ya teman-teman. Oke, menanggapi tentang soal bayi bajang itu, bayi bajang itu adalah bayi yang dikeluarkan secara paksa atau memang sengaja dibunuh kayak gitu loh teman-teman. Nah ini ada satu cerita. Saya tuh pernah punya tamu itu orang Cina, namanya Ko Albert. Ini saya ceritanya sebagai perbandingan ya teman-teman. Enggak apa-apa, orangnya juga saya bikin konten juga enggak apa-apa. Ini sebagai pembelajaran. Jadi Ko Albert ini karena dia ini orang kaya, anaknya orang kaya, punya segalanya. Jadi dia ini menjalani hubungan dengan pacarnya ini pergaulan bebas, teman-teman. Bebas sampai hamil. Sampai hamil itu sampai 3 kali. Nah, terus dilalahnya ini mau nikah, teman-teman, mau nikah. Tapi beda sama, bukan sama pacarnya ini, beda dengan orang lain. Terus saya bilang waktu dia ke saya, karena apa, dia tuh sakit teman-teman, sakit dan mohon maaf rezekinya tuh dia kan salah satu manajer di sebuah perusahaan yang sangat terkenal tuh. Jadi dia tuh dapat interview mau jadikan direktur, teman-teman, direktur. Dia tuh ya ke saya, Bu,
saya mau ini Bu, setiap saya interview itu padahal jobnya itu bagus Bu, saya sebagai direktur. Cuman kok setelah interview ngilang gitu aja Bu, gitu-gitu. Terus waktu itu dia ke kontrakan saya di Jakarta. Terus oh ya udah gini aja kok, nanti Koko ke kontrakan ya, saya bilang gitu. Ke kontrakan saya eh, jam tujuan, karena saya kalau pagi sampai sore itu kebanyakan saya di warung teman-teman, karena suami saya itu punya usaha warung. Jadi kalau pagi sampai sore itu saya ke warung kan. Nah, jadi dia itu teman-teman apa namanya datang jam 7, jam setengah 8 itu datang. Saya lihat itu gitu loh, ini jadi di saya lihat itu ada dua bayi, dua anak kecil gitu tuh. Dan bayi bajang itu kan dia bisa hidup kan, masih jadi dia tumbuh kan gitu. Terus akhirnya setelah itu saya tanya, kok mohon maaf ya kok. Oh iya Bu, enggak apa-apa. Kenapa Bu? Koko punya anak yang meninggal ya, saya bilang gitu kan teman-teman. Anak yang meninggal Bu, iya. Ada dua, kalau saya lihat cowok kok, saya bilang gitu kan. Oh, itu udah besar belum Bu? Ya sekarang sekitar umur 9 tahun, 8 tahunan, saya bilang gitu kan teman-teman. Di sebelah mana Bu? Di punggungnya Koko, makanya Koko sekarang kalau duduk nggak bisa lama karena dia digendong, minta gendong pun. Iya, terus dia kan kaget kan karena ibu kok bisa tahu Bu? No, ya bukan karena tahu apa, karena ya Allah saja yang memberitahu kan gitu teman-teman. Terus gimana Bu? Koko pernah punya anak meninggal? Enggak Bu. Lalu dia cerita bahwasanya ketika eh, ini pacaran sama pacarnya ini dia menjalani hubungan bebas gitu loh. Ya Bu, pernah saya gugurin 2 kali, terus yang terakhir ini sekali gitu-gitu, jadi 3 kali Bu. Oh yang terakhir cewek ya, no iya kok Bu, itu udah umur kalau yang terakhir ini umurnya udah mau jalan 5 bulan gitu. Masya Allah kok begitu, saya bilang. Ya Bu, saya hancur Bu, semua saya hancur, sekarir saya hancur, semua rumah tangga saya yang dulu juga hancur, saya mau nikah nggak jadi-jadiin. Terus gimana Bu? Sekarang gini ya kok, kalau Koko mau nih, Koko harus tukar nyawa, saya bilang. Terus itu bayi harus dikasih nama kok. Kok kasih nama siapa Bu? Ya nanti saya cari ya, saya tanya dulu sama yang bayinya ini, yang anaknya ini kok, soalnya dia sakit hati pak kayak dem dan pas, karena saya lihat itu mukanya ini merah betul, mukanya merah, sininya ini berdarah gitu loh, matanya ini berdarah. Jadi ini bayi bajang tuh kayak kayak nyimpen dendam gitu loh, makanya saya, oh nanti saya tanya dulu ya kok, soalnya saya juga nggak mau salah kan gitu, soalnya bayi bajang ini kalau kalau nggak kita hati-hati nanti bisa kena kita kok gitu. Akhirnya oh iya Bu, saya kesini lagi kapan, nanti saya kabarin ya, saya bilang gitu. Akhirnya malam itu saya meditasi, terus saya minta bantuan yang lamu, yang saya minta dihadirkan itu jin dari koren dari si bayi itu. Dia memang minta diberikan nama teman-teman, minta diberikan nama, dan dia minta tuker nyawa. Saya bilang kalau tuker nyawa berarti dia mati yang iya jual nyawa no, yang lain aja, saya bilang itu jangan, karena apa? Karena hidup ini apa namanya, karena hidup ini dia tidak bisa kalau tuker nyawa, karena nyawa itu mutlak milik Allah, saya bilang gitu. Yo tarinan kata yang tuh gitu. Akhirnya saya tarik,
kamu jangan minta tukar nyawa, karena kamu nggak berhak atas nyawa manusia, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya bayi itu, apa yang bisa kamu berikan ke saya, katanya gitu. Saya ndak bisa memberikan apa-apa, saya akan janji, saya doakan, saya kasih nama kamu biar kamu juga tenang gitu. Akhirnya bayi itu bersedia, teman-teman. Akhirnya Koko itu saya panggil lagi, saya WA lagi, kok nanti malam Selasa coba ke rumah ya kok, saya bilang itu. Oh iya bu, iya gitu. Nah setelah itu Kokonya ini ke rumah, terus dia itu bilang gini, gimana bu, ini Koko sebenarnya harus tukar nyawa, cuman nggak apa-apa, bayinya ini nyerang saya dulu nggak apa-apa kok, paling kalau saya diserang mungkin saya masih kuat karena saya ada mbah-mbahnya. Terus gimana bu? Dah gini ya Koko tukar nyawa, jadi nanti saya Koko beli entah lele entah burung, nanti nyawanya dituker ya kon. Oh iya bu, kok cuma lele bu, karena saya dulu itu pernah disuruh menyembelih itu bu, kambing 2 terus sama sapi 1. Terus yang nyuruh siapa? Yang orang pinter itu bu. Lah kamu tuh kok mending duitnya buat itu traktir keluargamu, saya bilang gitu. Iya bu, mana saya waktu itu udah nggak ada duit, di resign dari pekerjaan saya bu. Ya enggak apa-apa, pokoknya nanti cukup dengan lele ataupun burung ya kok, nanti saya kasih tahu. Setelah saya nyari harinya, teman-teman, benar itu bocah itu saya tuker pakai lele. Waktu itu bukan lele, dia belian anhiu teman-teman, di Muara Karang katanya, beli Muara apa Muara Karang bu, belian anhiu tuh dilepas di laut gitu. Terus ibu saya udah lepas 1. Oh iya nanti tunggu dulu ya kok yang satunya. Nah setelah tuker nyawa itu teman-teman dan dikasih nama, alhamdulillah Kokonya tuh sekarang tuh jadi direktur di salah satu perusahaan yang sangat besar perbankan. Jadi ya dulunya dia kerja di perbankan, sekarang enggak, dia pokoknya jadi salah satu direktur di perusahaan besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun komunikasi masih berjalan. Nah kan teman-teman ada yang bertanya, apakah roh dari bayi bajang ini bisa dipanggil atau menyusup ke orang? Ini memang setahu saya itu tidak bisa. Karena apa? Roh itu ketika manusia itu sudah meninggal, ya rohnya udah kembali ke Allah gitu, ke Gusti Allah. Jadi kalau soal roh ini mutlak milik Allah, manusia tidak bisa ngutik-ngutik ataupun apa-apa. Nah yang kedua, apakah bayi bajang ini minta itu? Tidak ada. Kalau menurut saya itu tidak ada. Jin itu tidak ada kok minta baju, minta makanan, minta minyak, minta apa, itu tidak ada. Jadi mereka itu hanya satu, butuh diberikan nama, kedua butuh didoakan. Itu. Jadi kalau ada yang bilang ini kesurupan misalnya nih, anaknya keguguran atau digugurkan, dia bilang saya minta ini, saya minta itu bohong, jangan diturutin, karena nggak ada jin yang minta makanan ataupun minta baju, minta apa tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya mau membelikan baju nggak apa-apa, maksudnya itu penebusan kesalahan. Tapi kalau jinnya dengan ibaratnya saya minta ini, saya minta itu, nggak ada ya. Jadi manusia tuh jangan terlalu mau dibodohin gitu. Intinya kita itu manusia itu harus berbuat baik, nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko, karena apa? Ingat hukum karma. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Ya kalau karmanya nimpa diri kita, kalau karmanya nimpa anak cucu kita gimana? Udah nggak tahu apa-apa, kena karma dari nenek moyangnya, kasihan itu. Nah jadi gitu ya teman-teman.
Tidak ada ceritanya bayi bajang itu minta ini minta itu. Nah, cilakanya nih teman-teman, saya mau cerita. Bayi bajang ini kalau ketemu dengan dukun yang salah, mohon maaf, orang pintar salah, jinnya ini, jin korinya itu dia bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkannya jadi apa? Dia bisa nyakitin orang, dia bisa neluh santet orang, tuh bisa pakai bayi bajang ini. Karena apa teman-teman? Karena bayi bajang ini keadaan khorinya itu keadaan ingin membalas rasa sakit hati, membalas ingin eh, apa apa yang dia rasakan itu dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi ingin membalas. Makanya kalau jin santet santet itu memang ada. Ya perantaranya bayi bajang ini teman-teman, gitu loh ya teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena ini mohon maaf HP saya tuh HP jadul, jadi nggak bisa bikin video yang lama. Nanti kalau insya Allah ada rezekinya saya mau beli HP buat ngonten yang lebih lama ya. Yang penting bersyukur masih bisa berkomunikasi ya teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Oke, intinya itu perlu diingat bahwasanya tidak ada bayi bajang yang rohnya bisa dipanggil. Karena apa? Karena kalau roh itu mutlak dalam genggaman Allah dan akan kembali kepada Allah ketika manusia meninggal. Kalau jinnya, jin korinnya itu juga tidak dengan mudah bisa dipanggil, tidak bisa merasukin orang. Karena kalau kita jin itu mau merasukin orang, dia badannya itu harus disesuaikan dulu teman-teman. Karena apa? Karena ini badannya kan wadah, dia tidak ujuk-ujuk langsung masuk, itu tidak bisa. Pasti ada sebab musababnya. Apalagi kok ibaratnya ya nuwun sewu, ujuk-ujuk dimasukin itu tuh, kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya tuh mustahil gitu loh. Jadi intinya ya kita berpikir secara logika, jangan apa-apa ditembakkan ke jinnya. Orang kesurupan yang disalahkan jinnya, orang sakit disalahkan jinnya, orang bangkrut disalahkan jinnya. Mesakne jinnya, kasihan jinnya itu juga ada yang baik, ada yang walaupun ada yang jahat, tapi tidak semua jin itu jahat ya. Terkadang manusia melebihi setan wataknya gitu ya teman-teman. Yang suka nipu, suka manfaatin, suka nyakitin, itu kan manusia melebihi setan. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa sampaikan karena durasinya ini sudah peringatan. Jadi akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian.